Shalom Bapak Saudara, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Jika kami dapat beribadah hari ini di rumah kami masing-masing, kami mengundang hadirat-Mu turun, Roh Kudus turun di tengah-tengah keluarga kami. Bila kami dapat merasakan kebaikan, merasakan hadirat Tuhan, sehingga setiap beban dan masalah kami ditanggalkan oleh Roh Kudus, sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan untuk kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Yang angkat sebuah pujian dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Yesus, dengan
apakan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap janji-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau tunjukkan kepada umat-Mu, kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mari segenap umat Tuhan, kita akan menyembah Dia lebih lagi. Mari dari rumah kita masing-masing menyembah Dia. Tinggikan nama Dia, tinggikan namanya, Yesus. Yesus, panggil nama Dia, Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Bapak Saudara masih bersuka cita, amin. Kita akan naikkan sebuah pujian dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan hormat dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi tanda ucapan syukur kami dan tanda bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Biarlah kami mengembalikan dengan sukacita dan Engkau akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kita angkat sebuah pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau yang kami andalkan, Engkau hanya kekuatan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan pemuliku. Salam kekasih-kekasih Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni, minggu yang pertama. Sebentar kita akan merayakan perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengar sebentar, supaya kami mengenal pribadi-Mu yang agung, yang penuh kasih, yang menyatakan diri dalam hidup kami sebagai Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami menangkap kebenaran firman-Mu dan kami melakukan apa yang kami dengarkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diberi tema Roh Kudus, Roh Kasih. Saya akan membacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Roh Kudus? Setiap orang Kristen percaya Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat waktu kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika kita menikah, kita menerima berkat pernikahan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan setiap hari Minggu, ketika kita selesai beribadah, kita menerima berkat dari Bapa, dari Putra, dan dari Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus yang pertama adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah Allah yang penuh kasih. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Dia mengasihi kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita didiami Roh Kudus. Sesuai dengan janji Allah bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan kita, Roh Kudus berdiam di dalam kita, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus ada bersama dengan kita sebagai sahabat yang sejati. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudara kita. Kasih yang daripada Roh Kudus itu, kasih yang daripada Tuhan itu, membuat saya dan saudara mengasihi orang, bahkan orang yang kita tidak suka. Di dalam hidup ini kita tidak selalu bertemu dengan orang yang menyukai kita, atau kita menyukai orang itu. Kita kadang-kadang ketemu dengan orang sudah punya prejudice, sudah curiga. Oh, ini orang yang jelek. Oh, ini penipu. Oh, ini jahat. Dan dalam pengalaman sehari-hari juga kita seperti kita melihat Zakius. Ingat ceritanya Zakius yang pernah saya bagikan? Semua orang mengejek dia, mengolok dia karena dia pendek. Kita tidak suka kalau lihat orang pendek ya. Seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kadangkala kita lihat orang gemuk yang gemuk sekali juga tidak suka. Kita lihat orang malas tidak suka. Saudara, kita tidak pernah melihat diri sendiri. Kalau lihat orang lain, kita sering tidak suka. Karena apa? Karena fisiknya, karena kelemahan mentalnya. Kadang-kadang kalau kita lihat orang bodoh, kita jengkel sekali, kenapa orang ini bodoh.
Kalau kita lihat orang yang keras kepala, yang ketus, kita jengkel sekali. Kenapa ini orang keras kepala dan ketus? Saudara, suami-suami kadang juga melihat istrinya tidak suka. Kenapa? Karena istrinya tidak memberikan kopi, saudara, ketika dia pulang dari tempat kerjanya. Saudara yang kasih Tuhan, hal-hal yang sederhana kadang-kadang kita membuat tidak suka sama orang lain. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi kita akan memampukan kita untuk mengasihi bahkan orang yang tidak kita suka, bahkan orang yang membenci kita. Tapi kita dipenuhi dengan kemuliaan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan hadirat Allah, dan kita mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan, mau memberkati bahkan orang yang membenci kita. Kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bahkan mengasihi orang yang menjadi musuh kita. Bagaimana itu mungkin? Itu disebut dengan miracle, mukjizat. Kalau Roh Kudus hadir, kita akan menerima mukjizat untuk menerima orang lain di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungan orang kalau melihat orang asing itu xenofobia. Kalau orang asing itu pasti jahat, ya. Kalau berbeda suku itu pasti jahat, ya. Kalau berbeda status sosial pasti jelek. Jadi kadang-kadang kita melihat orang lain itu, lihatnya itu dari sudut apa? Emosi kita yang berubah-ubah, dari sudut apa? Egoisme kita, dan dari sudut apa? Penilaian kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kala kita lihat, oh tetangga saya rumahnya lebih tinggi ya, kita jadi jengkel, ya. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita senang, kita berkata, puji Tuhan, tetangga saya rumahnya lebih bagus dari rumah saya. Puji Tuhan, tetap bersyukur dengan rumah sendiri, karena kita tinggal di rumah sendiri dan tidak tinggal di rumah tetangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kehadiran Allah dalam hidup kita, kita mengasihi. Oleh kehadiran Allah dalam hidup kita, kita mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita mengasihi orang lain, maka orang lain dapat melihat, oh ini orang ini memang pengikut Kristus. Seperti Allah sendiri, imitatio Dei, menjadi gambar Allah. Imago Dei, gambar Allah. Imitatio Christi, oh ini Kristus kecil yang seperti Kristus. Karena apa? Allah memberikan hujan kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat. Kristus adalah Kristus yang mengampuni orang yang berbuat jahat dan berbuat dosa. Dan Allah kita bermurah hati kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberi daya dan kekuatan kepada kita, supaya kita sanggup mengasihi masyarakat di mana kita berada. Bahkan mengasihi orang yang dijauhi oleh orang lain. Kita mau menerima orang yang cacat. Ketika saya masih muda, pekerjaan saya adalah pelayanan. Dan apa yang saya lakukan? Saya mengunjungi orang-orang yang sederhana. Saya mengunjungi orang-orang yang cacat, yang tidak pernah dikunjungi oleh orang lain. Saya mengunjungi orang yang lumpuh. Saya memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena apa? Orang yang cacat dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh kasih yang ada pada kita akan menyampaikan pesan kasih Kristus melalui kita kepada masyarakat. Dan Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kita akan menjamah orang lain di dekat kita melalui kehadiran kita. Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Haleluya. Puji Tuhan untuk Roh Kudus. Karena itu mintalah Roh Kudus, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah mengajak kita supaya kita saling mengasihi. Artinya apa? Orang yang dekat
sekitar kita. Satu keluarga. Mari kita saling mengasihi satu keluarga. Suami istri, orang tua anak, tingkatkan kasih itu. Memang dengan pandemi ini salah satu problemnya saudara, suami-suami kadang jengkel dengan istrinya karena melihat kelakuan istrinya. Istri-istri juga jengkel dengan suaminya karena melihat kelakuan suaminya. Dan karena ekonomi atau keuangan, kadangkala kasih menjadi dingin. Ada uang, abang sayang. Abang disayang. Tapi kalau uangnya nggak ada, dicari-cari nggak ada, abangnya disuruh pergi. Ayo bang, cari uang. Ya memang abang-abang di sini, ya bapak-bapak di sini harus bekerja. Istri-istri harus rajin di dalam mengurus rumah tangga. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, perhatikan firman Tuhan tadi, kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita mengasihi berarti kita mengenal Tuhan. Dan kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak diizinkan bekerja dalam hidup kita, memenuhi kita, kita berpakaian kemuliaan, yaitu hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekeliling kita, sekeliling rumah tangga kita, masyarakat di sekitar kita, masyarakat bangsa ini haus akan kasih. Mereka kekurangan kasih. Karena itu marilah kita sebagai jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi komunitas yang saling mengasihi. Jangan iri satu jemaat dengan jemaat yang lain hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara pakaian, hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Saudara, bersyukurlah untuk setiap yang kita terima. Puji Tuhan, mukjizat masih ada, pemeliharaan Tuhan masih ada. Saudara, mari saling mengasihi, dan Roh Kudus akan membuat kita berdaya, berkekuatan, berkemampuan, disanggupkan untuk mengasihi. Saudara, memang pada dasarnya kita semua ini cenderungnya adalah peduli terhadap diri sendiri. Namanya self-centered, berpusat pada diri sendiri. Yang penting aku dan aku, kepentinganku dan kepentinganku. Tetapi Tuhan mengajak kita semua, berbicara kepada kita semua, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita mengasihi, kita berarti berasal dari Tuhan. Kalau kita berbuat baik, berarti kita berasal dari Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan mau kita menjangkau jiwa-jiwa bersama-sama. Bukan tugas satu orang, tugas bersama-sama. Kita akan menjangkau jiwa-jiwa. Saudara bertanya kepada saya, bagaimana caranya membagikan kasih Kristus? Saudara, kasih Kristus sudah ada pada kita, udah mengalir dalam kita, dan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita mengasihi orang lain melalui apa? Kehadiran kita. Ketika bapak-bapak tinggal di tengah masyarakat, ketika ibu-ibu tinggal di tengah masyarakat, ketika anak-anak muda tinggal di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, kehadiran saudara memancarkan kasih. Kepribadian saudara memancarkan kasih. Orang akan merasa tenang dan senang karena kehadiran kita. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian akan diubah. Anak-anak muda di sini akan diubah. Bahkan anak-anak sekolah minggu akan diubah. Karena apa? Kasih Kristus. Yang berikutnya saudara, orang lain akan menyadari kehadiran Tuhan melalui hidup kita kalau kita berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk, orang lain akan mengira kita ini penjahat semua. Tetapi kalau kita berbuat baik, orang akan melihat orang yang baik. Sumber kebaikannya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, perbuatan baik itu sangat penting.
semua orang akan melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa yang di surga. Itulah artinya saudara adalah garam dan terang di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang terakhir, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang mengangkat orang dan bukan menjatuhkan. Saya menyadari selama menjadi gembala sidang, jemaat tidak suka kalau saya mengkritik, kemudian saya mengurangi kritik saya. Tetapi firman Tuhan menegur dan itu saya sampaikan. Karena dengan teguran yang membangun, jemaat berubah. Dan saya sudah melihat jemaat di sini sudah berubah luar biasa. Karena apa? Teguran dari firman Allah. Itu dilakukan. Diperhatikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, perkataan yang baik itu penting, yaitu perkataan yang menasihati, yang menghibur, yang membangun dan menegur kesalahan. Karena kalau kesalahan tidak ditegur, akan menjadi keras kepala dan menganggap tidak bersalah dan akhirnya binasa di dalam dosa. Saudara, saya sampaikan perkataan yang baik, yaitu kabar baik. Beritakan kabar baik senantiasa. Saudara menerima bingkisan 50 atau 100 traktat, isinya adalah kabar baik. Saudara jangan buang. Kalau saudara punya meja di rumah, ditaruh di meja. Punya lemari, ditaruh di lemari. Kalau saudara ada tamu, ada orang yang sudah terbuka, meminta bimbingan, meminta konseling atau bermasalah, saudara bimbing orang itu, saudara doakan orang itu, dan saudara beri traktat supaya dibawa ke rumah. Tetapi kalau saudara berdoa menunggu-nunggu gak ada tamu di rumah, saudara pergi keluar, temui orang-orang yang tidak pernah ditemui oleh orang lain, orang yang kesepian, orang yang bermasalah, orang yang ditinggalkan, yang dianggap sampah masyarakat seperti Zakius. Saudara datangi dan saudara bawa traktat itu. Doakan lebih dahulu orang itu. Doakan supaya firman Tuhan yang ada dalam traktat itu berbicara kepada orang yang kita kunjungi. Dan saya percaya ketika 50 traktat selesai dibagikan, saya ingin mendengar kabar baik bahwa saudara pergi, saudara bersaksi, memberitakan kabar baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan kehadiran, dengan pribadimu, dan juga dengan apa? Tulisan yang dibagikan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu kasih. Marilah kita oleh Roh Kudus kita menerima kasih dan kita mengasihi sesama. Jika kita mengasihi sesama, maka orang akan melihat dan menyadari bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Kita pengikut Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, teguhkan iman umatmu, kasih dan pengharapan umatmu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman, jadikan kami pendengar yang memperhatikan, pendengar yang melakukan apa yang telah difirmankan. Kami mengenal Roh Kudus, kami berjalan bersama Roh Kudus, kami dituntun oleh Roh Kudus untuk mengasihi lingkungan kami, masyarakat kami. Bagi kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus, murid-murid Kristus yang diutus tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Haleluya. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan meneguhkan iman kami melalui sakramen perjamuan kudus. Setiap umatmu yang telah berkumpul di rumah masing-masing, yang memegang roti dan anggur, akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan,
dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuhnya diserahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan perjamuan. Darah-Mu ditumpahkan menjadi darah perjanjian. Dosa kami dihapuskan, hati kami disucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati perjamuan kudus. Keselamatan yang telah kami terima melalui kematian, pengorbanan, pencurahan darah Yesus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan mengutus Roh Kudusnya. Keselamatan itu adalah pasti. Kami tetap tinggal dalam keselamatan dan tetap percaya. Bagi kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan bagi orang lain yang belum pernah mendengar sebelumnya. Pakai kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang belum percaya kepadamu dan belum menerima perjamuan kudus. Biarlah mereka memberi diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan menjadi umat tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan ingat akan pergumulan masyarakat, pergumulan hidup jemaat yang lain dan orang yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar ya Tuhan, Engkau menciptakan kami baru. Kami adalah umat tebusan. Kami adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan para pejabat tinggi, sampai ke daerah-daerah, secara khusus dalam menangani wabah COVID-19 dan dampak-dampaknya. Tuhan Yesus, berikan hikmat sehingga negara kami tetap dalam keadaan aman dan tentram, dan Tuhan pulihkan ekonomi bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Kalau sudah ada 20-an ribu lebih yang terpapar, 8.000 orang yang sudah disembuhkan. Puji Tuhan, kami minta supaya lebih banyak lagi yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para dokter, perawat, petugas-petugas kesehatan, lindungi mereka dan pakai mereka untuk melayani yang sakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Berikan penghiburan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk menanggung duka cita di masa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah COVID ini segera berlalu
dan kami dalam keadaan normal kembali, ditemukan vaksinnya, antivirusnya, dan kami percaya Tuhan, dalam keadaan yang new normal, normal yang baru, kami bisa menyesuaikan diri. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami. Tuhan menjaga kami dan melindungi kami kemanapun kami pergi. Dan Tuhan memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan kami, keuangan kami. Tuhan Yesus, berkatilah rumah tangga, berkatilah anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan, kami mendengar bahwa mereka akan sekolah di rumah sampai akhir tahun. Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk sabar terhadap anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang mendidik anak kami dengan tegas dan bijaksana. Tuhan Yesus, pakai kami sekali lagi untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Kalau ada jemaat yang sakit, oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan, Engkau disembuhkan, Engkau disembuhkan, Engkau disembuhkan. Dan tangan Tuhan sendiri yang ditumpangkan ke atasmu saat ini, Engkau telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau saat ini ada jemaat yang belum punya pekerjaan atau di PHK, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Berkati umat-Mu ya Tuhan, menjadi umat yang rajin, yang kreatif, yang inovatif, yang bekerja dengan tekun. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk tetangga masyarakat sekitar kami, Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera. Mari umat Tuhan kita berdoa seperti doa Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tetapi kita akan menerima berkat Tuhan. Mari berdiri tempat masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Kiranya Bapa di surga memberkatimu. Kiranya Roh Kudus memberkatimu. Allah Tritunggal yang Maha Kudus memakai engkau, membalut engkau dengan kasih-Nya, mengasihi diri sendiri seperti Tuhan mengasihimu, mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihimu, dan engkau akan penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah ke atasmu saat ini juga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah minggu depan. Dan ingat, hari Selasa kita ada komunitas kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Kita akan bersekutu bersama-sama melalui grup WA. Dan saya percaya bahwa semua akan mendapat pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.